Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmat Dinata dari Teknologi Rekayasa Internet eh, Politeknik Negeri Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait pengkajian kualitas sinyal dan juga rekomendasi optimasi untuk penempatan akses point yang tujuannya untuk meningkatkan jaringan WiFi di gedung KHD Politeknik Negeri Lampung yang terutama pada lantai 2, 3, dan 4. Ada terkait proposal ini, fokus saya itu untuk menganalisis dan terkait permasalahan kualitas sinyal WiFi yang saat ini itu masih banyak dikeluhkan oleh pengguna di lingkungan kampus ya. Dengan tersebut terutama pada survei saya seperti lantai 2, 3, dan 4 di gedung KHD Politeknik Negeri Lampung yang mulai dari banyak yang mengeluhkan terkait koneksi WiFi yang tidak stabil dan juga banyak eh, keluhan-keluhan seperti sinyal lemah pada titik-titik tertentu. Nah, pendekatan berbasis pengukuran langsung dan juga simulasi desain jaringan nantinya saya akan mencoba menawarkan sebuah solusi yang konkret dan juga terukur untuk meningkatkan cakupan sinyal dan juga performa jaringan yang stabil seperti itu, yang nantinya akan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna seperti dosen ataupun mahasiswa ataupun tamu seperti itu. Oke, di sini proses selanjutnya saya melakukan survei kualitas sinyal di 3 lantai ya pada gedung KHD yaitu 3 dan 4 dengan bantuan aplikasi dengan nama NetSpot ya. Dengan bantuan tools NetSpot ini, saya dapat mendapatkan 3 parameter utama yang saya ukur, yaitu RSSI, noise floor, dan juga SNR. Nah, yang pertama RSSI. Ya. Apa sih RSSI itu? Nah, RSSI itu adalah ukuran atau cara kita untuk mengukur kekuatan sinyal yang diterima dari perangkat dari access point. Contohnya dari handphone, sinyal yang dari handphone ya itu mendapatkan sinyal dari access point seperti itu. Nah, semakin dekat ke 0 dBm ya, sinyal ini akan semakin kuat. Nah, umumnya nilai RSSI yang baik itu berada di antara atau di atas negatif 65 dBm seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah noise floor, tingkat kebisingan. Apa sih noise floor itu? Yaitu tingkat gangguan sinyal latar belakang di lingkungan wireless. Maksudnya noise floor ini diukur dalam dBm dan semakin negatif nilainya, contohnya itu minus 95 dBm, maka kondisi lingkungan pada titik tersebut itu semakin bersih dari gangguan. Seperti itu. Yang terakhir yaitu SNR ya, rasio sinyal terhadap noise. Maksudnya yaitu adalah sinyal to noise ratio, selisih antara RSSI dan juga noise floor. Jadi nilai SNR ini kita katakan tinggi pada contohnya untuk menunjukkan sinyal bersih dan juga kuat ya. Jika SNR ini di bawah 20 dBm, nah maka dapat kita simpulkan bahwa kualitas koneksi tersebut cenderung buruk seperti itu. Nah, untuk pengukuran sendiri saya melakukan 2 titik setiap lantainya ya, yaitu pada 2 meter, jarak 2 meter dari access point dan juga jarak 10 meter dari access point seperti itu. Nah, pertama-tama di sini saya akan menampilkan denah gedung dan titik akses point yang ada pada lantai 3, 2 dan 4, 2, 3 dan 4 pada gedung KHD Politeknik Negeri Lampung ya. Di sini dapat kita lihat layout denahnya mulai dari SCAD dan juga ruangan-ruangan yang ada pada lantai-lantai gedung KHD ini, yaitu saat ini hanya ada satu akses point yang tersedia dari setiap lantainya ya. Nah, di sini dapat kita lihat pada band 2,4 di sini masih belum cukup, penyebarannya masih kurang stabil ataupun masih terdapat masalah ya. Penempatan seperti ini memang terlihat praktis, tapi sayangnya tidak cukup efektif ya. Karena apa? Karena sinyal WiFi terutama pada band 5 ya, bisa kita lihat band 5. Nah, band 5 ini sangat mudah terhalang dengan dinding beton
dan juga sekat ruangan ya. Alhasil sinyal hanya bagus di dekat area akses point ya, terutama di area tengah ini. Sementara ruangan-ruangan yang berada di sisi kanan, kiri, ataupun ujung itu seringkali mendapatkan sinyal yang lemah ya. Bahkan kadang tidak terdeteksi sama sekali seperti itu. Kita bisa lihat pada rooftop, terus ruang bagian ujung ini, musola, tangga itu masih menjadi tempat keluhan-keluhan pengguna seperti mahasiswa ya, yang biasanya sering nyantai di rooftop seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang aktivitas perkuliahan atau dosen yang bekerja di ruangan-ruangan tersebut ya seperti ini, tentu saja sangat mengganggu ya. Apalagi kalau koneksinya sering terputus saat adanya Zoom, video conference, ataupun mengakses sistem kampus seperti itu. Maka dari itu, penting untuk kita tinjau kembali efektivitas penempatan akses point yang efektif ya untuk saat ini. Nah, di situ juga saya dengan menggunakan tools NetSpot tadi, saya mendapatkan beberapa analisis spektrum channel Wi-Fi pada lantai 2, 3, dan 4 ya. Nah, dari setiap gambar visual ini kita bisa lihat bahwa mayoritas jaringan Wi-Fi ya untuk SSID at Polinella ini menggunakan channel 1, 6, dan juga 11 yang memang merupakan channel yang non-overlapping yang umumnya dipakai ya. Tapi masalahnya adalah terlalu banyak access point dari berbagai channel yang sama, ini dapat menciptakan atau menghasilkan suatu interferensi pada suatu channel, yang dimana sinyal dari banyak access point ini saling tumpang tindih dan nantinya itu saling mengganggu. Nah, bahkan pada beberapa gambar di sini ya, yang bisa kita lihat bahwa kita juga bisa melihat adjacent channel interferensi, yaitu ketika channel yang saling berdekatan seperti channel 4 dan juga 5 ya, di sini 4 dan juga 5 ini saling tumpang tindih secara spektrum, padahal seharusnya ini harusnya kita hindari. Kalau kita lihat pada lantai 4 ya, pada bagian ini pada titiknya yaitu akses point sangat lemah dan juga interferensinya sangat tinggi ya. Nah, hal inilah yang perlu menjadi tinjauan kita kembali seperti itu. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan proposal yang sudah saya buat, desain yang saya rancang yaitu adalah dengan menambahkan satu akses point dengan rancangan berangkat dari hasil analisis tadi sebelumnya yaitu visual-visual dari NetSpot ya, saya menyusun desain rencana penempatan akses point baru menggunakan simulasi dengan Unify Design Centering ya. Dalam desain ini nih saya merekomendasikan penambahan satu akses point baru per satu lantai. Nah, sehingga nantinya itu setiap lantai itu memiliki 2 titik distribusi sinyal. Nah, akses point yang dirancang ini untuk ditetapkan di titik strategis ya. Satu berada di titik tengah koridor seperti sekarang, dan satu lagi ini berada di dekat ujung untuk menjangkau ruangan yang selama ini menjadi blind spot ya. Nah, perangkat yang digunakan pada simulasi ini yaitu adalah Unify Access Point Lite ya, yang mendukung dual band ya, yaitu 2,4 dan juga 5 GHz, dan cukup populer karena performanya stabil dan juga harga yang terjangkau seperti itu. Nah, penempatan ganda ini tidak hanya memperluas cakupan tapi juga berfungsi sebagai load balancing, di mana nantinya itu beban pengguna akan terbagi kedua akses point ini. Nah, sehingga jangkauan yang baik untuk kebutuhan yang indoor seperti rooftop seperti ini ya. Saya juga mempertimbangkan ketinggian pemasangan ya, orientasi sinyal, dan juga posisi sekat dalam desain ini agar nanti itu sinyal tidak terhalangi oleh sekat-sekat yang ada pada setiap lantai seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat pada band, visualisasi band ya, 2,4 GHz ini bisa kita lihat bahwa area hijau ini mendatangkan sangat-sangat kuat ya pada area lantai dari setiap lantai pada gedung KHD ini, menjangkau hampir seluruh lantai
termasuk area-area pojok yang sebelumnya itu menjadi blind spot ya, seperti rooftop, tangga, musola, dan juga ruangan. Sementara pada frekuensi 5 GHz ini, meskipun jangkauannya tetap tidak seluas 2,4, tapi cakupan sinyal kuat ini lebih menyebar dan tidak hanya terkonsentrasi pada satu titik seperti tadi ya. Nah, band 5 GHz ini sangat penting untuk mendukung adanya aktivitas ataupun kegiatan seperti Zoom, video streaming, pembelajaran daring, ataupun akses-akses server lokal kampus. Jadi meningkatnya jangkauan band ini punya dampak yang cukup besar terhadap kenyamanan pengguna nantinya seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya di sini juga saya pada proposal yang saya buat ya, saya bangun itu sudah ada pada speed estimasi ya. Yang dimana saya di sini membutuhkan 3 akses point karena di satu lantai itu membutuhkan 1 akses point tambahannya. Saya memilih Unify Access Lite ini karena secara teknis sangat mendukung ya kebutuhan kampus dual band tadi, dan juga harganya juga masih cukup terjangkau. Dengan satunya itu 1.320.000 dan bisa kita kalikan 3 menjadi 3.960.000. Dan apabila nantinya terdapat kebutuhan perangkat lainnya seperti kabel, biaya pemasangan dan lain-lain, itu estimasinya sampai 7 hingga 9 juta seperti itu. Sebagai penutup, mungkin saya menegaskan kembali bahwa kebutuhan akan jaringan WiFi yang cepat, stabil, dan merata ini bukan lagi sekedar pelengkap ya, tetapi sudah menjadi sebuah fondasi utama untuk menunjang kegiatan-kegiatan akademik. Nah, dari hasil survei dan analisis yang saya lakukan, terbukti nih bahwa infrastruktur WiFi yang saat ini ada, terbukti bahwa infrastruktur WiFi ini masih cukup kurang mempongi adanya aktivitas-aktivitas kampus ya, khususnya area yang jauh dari akses point ya, di tengah-tengahnya interferensi yang tinggi antara channel seperti itu. Nah, saya juga sudah menawarkan sebuah solusi untuk penambahan akses point yang ditempatkan lebih strategis dan juga penyebarannya lebih efektif, serta didukung dengan perangkat yang sesuai dan perencanaan yang matang. Dengan simulasi cakupan yang telah saya tunjukkan tadi, itu desain ini bisa mengatasi nih blind spot, memperbaiki distribusi sinyal, dan juga meningkatkan pengalaman pengguna ya, seperti mahasiswa ataupun dosen. Harapan saya, hasil proyek survei ini bisa menjadi masukan yang berguna nih bagi pengguna infrastruktur kampus untuk meningkatkan layanan konektivitas di lingkungan Politeknik Negeri Lampung. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.